enggak senja sih, emang biru, betul-betul biru. Jadi kayak kau keadaan gelap, tapi pas kau lihat ke atas itu biru, biru banget langit. Di hari itu emang beda. Beda banget. Bukan senja, bukan apa, nggak tahu itu langit apa itu, langit kelabu tuh. Mungkin kita lari itu karena orang-orang pada teriak. Nah, tsunami. Nah, ya orang panik dong semuanya. Dan di situ Hut Kota Palu yang orang-orang pengen ke situ kayaknya. Namanya Palu Momen. Iya, Palu Nomon. Itu festival Hut Kota Palu. Ulang tahun Palu, setiap ulang tahun Palu pasti diadain Palu Nomon. Makanya orang pada ke sana kan, pantai. Nah, kenapa di situ pas kejadian saat tsunami banyak mayat di pantai? Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Jadi itu ibaratnya kayak wadah taruhin air terus digoyang-goyang gitu. Kayak ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya bukan goyangan, tapi kayak ditumbuk ke atas gitu loh. Kayak Gak ada tim besar, gak ada tim Orang jalan sendiri. Iya, sendiri sendiri. polisi pun cuma ngangkut mayat. Kalau saya lihat itu kan, kan banyak sini ini kan. Nah itu kebanyakan ikat mayat. Sebuah video yang tersebar viral di media sosial menunjukkan sebuah pemuda Karena yang pertama di sini jalan menuju ke sini juga banyak yang terputus. Bandara juga belum berfungsi. Listrik dari 7 gardu yang hidup baru 2. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky. Saat ini saya berumur 20 tahun. Nama saya Dewa, saya umur 20 tahun. Saat itu saya sedang di rumah persiapan untuk sholat maghrib. Pada saat kejadian itu saya baru mau pulang dari kerja tugas. Atap rumah tuh bunyi-bunyi semua. Nah, piring-piring jatuh kan pada saat itu lagi dalam rumah. Terus larinya nggak lari lurus, oleng. Terus lari sampai ke kuburan. Kan kuburan itu emang lokasinya itu paling tinggi, kartoknya udah sampai di situ kejebak di kuburan itu. Saat itu kan gelap, kuburan juga nggak ada. Ada pasti cuma kayak flash HP gitu buat penerang. Terus alhamdulillah juga muncul bulan purnama. Iya, belum pernah. Bulan purnama. Jadi agak terang. Terus cari-cari keluarga kan teriak-teriak, mama, papa, jadi gitulah. Nah, teriak-teriak kakak, mama, nggak ada yang respon. Nah, Pas maghrib kalau nggak salah, ya pas azan kalau di tempatku tuh. Jadi di jalan itu posisinya semua orang lagi jalan biasa, tiba-tiba langsung jatuh gitu loh. Kayak main puzzle gitu, tau gak? Nah gitu. Jadi kayak jalan biasa terus tiba-tiba langsung jatuh semua. Pas di luar itu saya udah lihat macet semua kan, banyak ratusan manusia di sini sedang lari apa segala macam gitu. Terus saya berpisah sama keluarga aku kan, saya nggak tahu keluarga aku lari kemana, tapi feeling keluarga aku bakal lari ke Jalan Dayudara namanya. Nah saya ke bukit Dayudara itu, Bukit Ragarutu. Terus saya jalan ke atas. Setelah berpisah itu saya mencoba buat turun lagi lah, nyari. Kan suara mamaku ini keras banget ya. Jadi kayak dia teriak, Dewa gitu, teriak. Terus udah saya dengar kayak tiba-tiba dengar kan. Terus saya lihat mobil itu saya kenal. Saya ketok lah kacanya. Oh udah ketemulah sama orang tuaku. Terus orang tuaku bilang nanti jalan ke kuburan aja. Nah kuburan tempat dia ini lari. rame banyak. Bahkan orang-orang yang nggak kenal itu saling pelukan gitu. Apalagi yang orang sendiri kan bukan kehilangan sih, berpisah sama keluarganya, dia lagi kebingungan itu selalu dirangkul lah, saling merangkul aja orang-orang waktu itu saat itu. Lapangan evakuasi dari Tim SAR. Oh, kalau itu nggak ada. Gara-gara. Jadi ide pengungsian itu harusnya dari masyarakat terlebih dahulu kan,
nggak dari pemerintah, dari apa, itu dari ide dari masyarakatnya langsung buat dan masuknya itu kayak pemerintah itu masuk setelah lama kejadian terus ngasih tenda, terus datanglah relawan-relawan dari luar negeri, terlaksana dari perintah-perintah pemerintah lah. Itu baru kayak pesawat Hercules bisa dipakai, pengungsian dapat tenda gratis, logistik baru masuk seminggu itu. Dan seminggu itu kita kayak sebagai masyarakat itu bertahan hidup sendiri karena uang juga nggak bisa dipakai kan di situ, uang juga nggak bisa dipakai, makanya muncullah penjara-penjarahan itu. Ada beberapa logistik yang mau masuk Palu itu diberhentiin terus diambil-ambil. Jadi putus di perbatasan antara kota Palu sama daerah sebelah. Jadi orang yang perbatasan yang ngambil. Lumayan lama masuknya logistiknya, lama banget. Sampai muncul isu berita makanan dijarah. Jadi orang-orang kayak udah di situ mulai kayak orang-orang rusuh. Itu Alfamidi, semua gudang-gudang makanan itu dijarah. Dan juga kan kalau kita berharap sama bantuan dari luar kota, jalan akses buat masuk ke Palu itu beberapa ada yang hilang, ada yang nggak bisa dipakai lagi. Nah, yang pertama dijarah itu gudang makanan dulu. Itu sebenarnya bukan dijarah, pemilik tokonya yang buka buat ambil makanan di dalam. Yang keduanya itu Alfamidi. Kalau penjarahan yang itu udah bukan seperti penjarahan, lebih ke perampokan. Monitor Alfamidi itu juga yang buat scan itu semuanya diambil, jadi rata, nggak tahu. Dalam kosong. Bahkan ada yang baru masuk langsung buka Laci kasih buat duit. Pokoknya saking ramai orang kayak udahlah, orang senggol-senggolan tuh nggak apa-apa gitu. Bahkan ada orang sampai keinjak-injak malah. Kalau mall nggak boleh. Mall ada beberapa ada mall. Kan di Palu itu ada namanya Palu Grand Mall kan. Nah di situ orang-orang malah udah gak waras di situnya. Kenapa saya bilang gak waras? Karena orang sampai ambil HP, baju-baju. Bukan kebutuhan pokok. Iya, bukan kebutuhan pokok. Terus ada salah satu orang ketangkap sama TNI. yang itu rampok Emas, laptop. bahan elektronik lah. Iya, pokoknya elektronik lah. Dan bukan buat makan. Jadi ditahan sama polisi. Jadi dicambuk, tangannya dipukul. Kalau dia bilang dia kesusahan, semua orang kesusahan dong pas masa itu kan. Nah, kalau buat hikmah yang saya dapat itu ketahanan keluarga. Maksudnya ketahanan keluarga dalam bertahan bersatu, buat bertahan hidup sih, lebih ke ketahanan keluarga sih. Terus selalu bersyukur juga. Nah, harapannya buat Kota Palu infrastrukturnya lebih ditingkatkan lagi, terus jalannya diperbaiki. Dan juga itu tentang infrastruktur itu masih kurang. Dan juga kalau bisa tuh yang saya harap tuh Palu bisa ada peringatan gitu loh sebelum ada kejadian gede gitu. Ya orang-orang bisa lebih waspada. Bukan Palu doang sih, Indonesia semoga ada. Harap sih.